Pak Andi Maulana. Pak Andi Maulana. Untuk itu silakan Pak Andi bisa diceritakan untuk perekrutannya seperti apa sih? Kemudian di kecamatan ini ada berapa kelurahan dan berapa PTPS yang direkrut pada kesempatan pagi hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya bahwa perekrutan pengawas TPS itu bagian dari amanat Undang-Undang 7 2017 bahwa dalam kerangka memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini jajaran Bawaslu sesuai dengan ketentuan merekrut atau membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi pengawas TPS. Di Cilandak ini dengan kebutuhan 5 kelurahan secara total karena sesuai dengan jumlah TPS-nya sejumlah 668 pengawas TPS. Nah, proses pendaftaran ini sudah dimulai sejak 2 Januari 2024 sampai dengan masa perpanjangan sampai dengan 9 Januari 2024. Nah, di masa itulah warga negara Indonesia yang ada di Kecamatan Cilandak dia mendaftar. Itu tahapannya. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan wawancara untuk ditetapkan siapa yang akan menjadi pengawas TPS. Sedangkan tujuan daripada proses pengawas TPS di tingkatan kelurahan atau di masing-masing TPS tentunya untuk bisa memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu ada kehadiran lembaga pengawas dalam hal pengawas pemilu di tingkat TPS untuk memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan norma yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017. Saya kira itu. Baik, mungkin Pak harapan yang paling utama nih Pak untuk pelaksanaan pada hari hanya Pak untuk anggota PTPS yang sudah direkrut pada kesempatan pagi hari ini, terutama yang sudah lulus masuk ujian ya Pak. Gimana Pak? Ya, harapan tentunya bagi nanti pengawas TPS yang akan dilantik tanggal insya Allah tanggal 22 Januari 2024 memang sesuai dengan ketentuan bahwa pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 7 hari setelah pemungutan suara. Artinya kalau secara normal ya 1 bulan atau 30 hari begitu ya. Nah, tugas utama pengawas TPS yang pasti kurang lebih pertama dia mesti memastikan hadir sebelum TPS dibuka. Yang kedua dia memastikan mengikuti seluruh proses rangkaian pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS di mana yang dia menjadi kewenangan dan kewajibannya. Yang ketiga dia memastikan untuk bisa mengingatkan atau menegur atau mengingatkan memperkuat jajaran teman-teman KPPS, jajaran teman-teman dari unsur masyarakat agar pelaksanaan pemungutan penghitungan itu dapat berjalan secara baik. Yang keempat, pengawas TPS itu pada ujung akhirnya memastikan menerima salinan C1 rekapitulasi hari penghitungan suara. Yang itulah menjadi inti daripada kehadiran pengawas TPS di TPS dalam pemilu 2024. Masih mungkin dengan Pak Jarod bisa minta keterangan tadi Pak. Pak seandainya ada kericuhan atau kejadian-kejadian apa sih langkah utama yang diambil oleh Pak pengawas TPS di lingkungan ataupun di tempat tersebut Pak, langkah awalnya nih? Yang pertama apabila terjadi ya boleh disebut kericuan atau apa saja namanya, kalau masih di lingkup bilik TPS, maksudnya di lingkungan lokasi TPS, mungkin bisa dibikin solusinya lah. Misalnya tentang kalau misalnya ada kejadian orang yang tinggal di situ tetapi bukan berKTP situ, tapi memang tidak ada di DPT, ya memang nanti akan disarankan untuk ke lokasi KTP yang bersangkutan karena memang sesuai ketentuan yang bisa memilih itu yang ada di daftar DPT, DPTB atau DPK. Jadi nanti kalau ada warga yang memaksa ya tetap harus dilarang karena memang tidak boleh. Kemudian Pak, seperti apa sih untuk bisa mengikuti pemilihan di wilayah tersebut? Contohnya dari wilayah lain ke tempat
yang dituju, Pak? Itu bagus pertanyaan. Jadi yang pertama yang boleh memilih adalah orang yang terdaftar di DPT, DPTB atau DPK. Nanti ada juga warga setempat yang tidak ada di daftar tersebut, tetapi ber-KTP setempat. Ingat, ber-KTP setempat dengan sesuai dengan TPS-nya nanti mungkin akan diberi waktu setelah jam 12. Tapi kalau bukan KTP setempat harus pindah ke lokasi KTP tadi berada. Jadi itu yang boleh memilih di lokasi TPS tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini warga Kecamatan Cilandak bisa lebih jelas dan mengantisipasi terjadi segala sesuatu. Mudah-mudahan pemilu kita berjalan aman dan lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama.